Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai pada siang ini, silahkan berdoa dulu, dipimpin oleh Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bil Islam dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Ya Rabbal alamin. Baik, bagaimana kabar kalian siang ini? Baik, sehat semua ya kalian ya? Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian di hari ini ya. Jadi yang pertama, presensi hari ini untuk tanggal 31 Agustus hari Selasa 2021. 1 Amelia Himatul Izan. Tidak ada ya. Sakit atau kenapa? Ya. Baik. Diah Rohmi Farida hadir ya. Kemudian Asia Marvelana hadir. Faza Duratun Nasiha, Desi Wulandari, Dimas Adi Saputra. Oh, Arsil sudah datang. Yuk duduk, silakan duduk. Asril Fajar Pratama ada, Hanif Zailfa ada ya. Terus Muhammad Bildan ada ya. Muhammad Hisham Jaya Dinata ada. Terus Septiano Bayu Zakaria ada. Ada yang belum dipanggil anak-anak? Oh iya, Najwa Jawaharatul Ilmi. Ya, baik ya. Ada yang tidak masuk hari ini, mungkin ada lagi sakit ya, didoakan saja semoga lekas sembuh. Fiksi, berarti kalian pernah membaca cerita fiksi? Apa itu? Maling Kundang. Terus ada lagi Tangkuban Perahu, ya itu termasuk fiksi legenda ya. Terus kemudian ada Bawang Merah, Bawang Putih, ya itu termasuk fiksi. Nah, yang akan kita bahas pagi ini adalah cerita fantasi. Sekarang kalian tahu, sama-sama fiksi. Ada yang tahu bedanya fiksi, cerita fiksi dan cerita fantasi? Iya. Dibuka aja ya maskernya, Najwa, biar jelas. Cerita fantasi sama-sama fiksi, tapi ada bedanya itu kalau cerita fantasi itu ada unsur misteri, ada keanehan, ada keajaiban, fantastis, ada yang sesuatu yang luar biasa, ada keanehan di dalam cerita tersebut. Ya, baik, mekanisme pembelajaran pada siang ini nanti kalian bekerja diskusi dengan teman-temannya mengenai menganalisis, mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video teks cerita fantasi yang bisa kalian tonton dan kalian amati ya. Tapi sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 11 ya. Berarti dibagi menjadi 5. Yang ini yang anak putra dua-dua ya, per kelompoknya dua-dua saja. Yang ini nanti putri bertiga. Begitu ya. Ini baik, silakan diperhatikan baik-baik video cerita fantasi berikut ya. Anak-anakku sekalian, Ibu akan membacakan teks cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor
Biru Nataga, sebuah karya Ugi Agustono. Tugas kalian adalah mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita fantasi tersebut. Silakan diperhatikan kekuatan ekor biru Nataga, karya Ugi Agustono. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun itu tadi video cerita fantasi yang Ibu tampilkan dengan judul apa? Kekuatan ekor biru Nataga. Baik, Ibu juga akan membagikan teks cerita fantasi untuk kalian. Tadi yang kalian amati sekarang bisa dibaca nanti. Nataga. Ya. Boleh satu-satu. Dibaca ulang, lihat di media presentasi ya. Jadi materi kita teks cerita fantasi. Ya, baik. Cerita fantasi KD 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik atau unsur-unsur teks cerita fantasi. Baik, selanjutnya ada pengertian ya. Tadi sudah Biyum sampaikan cerita fantasi adalah cerita yang terdapat unsur sihir, misteri, kesaktian, kekuatan ataupun yang lainnya. Pokoknya bedanya fiksi. Tadi kalau fiksi yang cerita fiksi bukan fantasi, berarti contohnya seperti maling kundang, bawang merah, bawang putih, seperti itu ya. Atau fiksi fabel itu. Sekarang latar atau setting. Ada berapa latar itu? 3. 1 latar tempat, yang kedua latar waktu, kemudian latar suasana. Baik, latar tempat berarti tempat di mana cerita itu terjadi. Latar waktu, kapan cerita itu terjadi. Waktu itu bisa latar tempat. Dalam satu cerita bisa terdapat lebih dari satu latar tempat, ya, begitu ya. Kemudian latar waktu juga sama. Di halaman terakhir ada lembar kerja kalian. Bertiga, boleh gabung sini, Wildan, ya, atau Hana. Dibuka-buka, baca-baca. Tugas 2 itu ya. Jadi kalian tugasnya mendiskusikan, menemukan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Masih ingat ya tadi ada berapa? Jadi yang dianalisis nanti kalian tokoh, penokohan, dan latar ya. Silakan bisa dikerjakan dalam waktu berapa ya? 40 menit ya, mulai dari sekarang ya. Bisa dari tugas 1 dulu, kemudian tugas 2-nya ya. Ya, dibaca lagi teks ceritanya Nataga, teks cerita ekor biru Nataga.
Ya, nanti yang malam ini dikerjakan wataknya, langsung ketulis ada. Terus di sini latar tadi ada 3, eling lah, tempat, waktu, suasana. Ya, itu ya. Nah, itu isikan ini. Rangkaian peristiwa isikan ini. Misalnya rumah di sini, ada ini sebagai rangkaian peristiwa. Kemudian ini. Kelompok permen pop, ya. Nah, terus kemudian tokoh lain apa tadi? Ayo, siluman serigala, wataknya bagaimana? Sombong. Ayo, kelompoknya Hisam, jahat, kejam. Kelompoknya Fasya. Ya, sifatnya bagaimana? Si serigala itu kan ingin menguasai tanah air miliknya Nataga ya, kekuasaan ya. Jadi apa itu sifatnya? Nah betul, serakah. Ibu akan melakukan refleksi. Jadi refleksi pembelajaran siang ini yaitu menganalisis atau mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi dari cerita kekuatan ekor biru Nataga. Evaluasi, Ibu akan tanya jawab dengan kalian. Coba Hana, tadi tokohnya siapa saja Hana di cerita kekuatan ekor biru Nataga? Siapa Hana? Siapa saja tokoh-tokohnya? Nataga. Kemudian Nova bisa menyebutkan satu tokoh lagi, Nova. Kemudian besok pada pertemuan berikutnya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, Ibu pesan kalian di rumah mencoba membaca contoh-contoh teks cerita fantasi. Tadi banyak sekali ya. Ada berlian 3 warna, ada anak rembu. Pembelajaran siang ini akan Ibu tutup ya. Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim alladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya, baik. Pembelajaran siang ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan kalian boleh pulang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.